bahwa donatur memiliki wewenang untuk menentukan sikapnya. Bang, ini kan lagi rame lagi ya. Sebenarnya kan kabarnya Agus dan Novi itu udah mau berdamai. Cuman ternyata di lain sisi banyak nih komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan dari netizen terutama para donatur katanya meminta akhirnya dari politik kan itu gimana? Jadi memang itulah keinginan daripada donatur dan perlu untuk didengar aspirasinya begitu. Karena sejak awal permasalahan ini bukan lagi melibatkan hanya dua belah pihak. Bukan lagi urusannya antara Novi dan Agus. Setelah terjadi deadlock di mediasi yang ada di Gedung Juang, maka donatur sebenarnya sudah terlibat secara langsung di dalam pusaran konflik tersebut. Donatur sudah ikut serta di sana, bahkan sudah menunjuk salah satu kuasa hukumnya begitu ya, untuk diperjuangkan aspirasi. Hal itu tentunya merupakan sebuah proses di mana pembelaan, dukungan, support yang begitu besar datang dari donatur. Sehingga ketika ada keputusan yang ingin diambil dari Novi itu sendiri, ya tentunya harus ada persetujuan daripada para donatur. Jadi kalau saya ditanya terlalu dalam, ya saya juga bingung bagaimana harus menyampaikan hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut juga sudah saya sampaikan langsung ke Novi gitu ya. Akan tetapi memang terkendala di mana ada pihak yang mungkin gitu ya, ingin mendominasi bagaimana urusan tersebut bisa berjalan baik di tangannya sendiri. Nah, saya kasih clue seperti itu tuh. Intinya saya mencoba untuk menahan diri, saya mencoba untuk tidak mau cawe-cawe di dalam kasus tersebut gitu ya, karena ini urusan adalah sejak awal juga dasarnya adalah Novi dan Agus gitu ya. Gue nggak mau mencoba untuk memberikan masukan yang buruk juga ke dalam urusan ini gitu. Akan tetapi sejak awal persyaratan daripada mediasi tersebut sudah tertuang bahwa adanya syarat Pablo tidak boleh ikut. Karena kalau Pablo ikut, maka Farhad Abbas, kuasa hukum daripada Novi, tidak mau mediasi. Artinya membatalkan mediasi. Ya, saya bingung gitu lah. Kalau saya ditanya harus seperti apa gitu dalam urusan ini, tentunya saya berpihaknya ada pada donatur gitu. Saya berpihak, saya setuju dan saya sepakat terhadap keinginan daripada donatur. Akan tetapi sejak awal kita tahu bahwa sudah ada komunikasi yang dibangun oleh kuasa hukum dari Agus dan salah satu kuasa hukumnya Novi itu sendiri. Isi percakapannya saya kurang begitu paham, akan tetapi ada satu kata yang menyebut bahwa kuasa hukum Novi menjamin begitu, menjamin bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Agus setelah pengobatan mata tersebut terjadi. Nah, ini saya bingung nih, kalau ada kata menjamin berarti keputusan tersebut bisa diambil oleh seseorang yang bukan pada prinsip pokok permasalahan tersebut begitu. Sementara kalau kita mau menjamin sesuatu, kita harus punya kuasa terhadap persoalan. Kita harus punya bukan kuasa quote and quote sebagai seorang advokat, tetapi kuasa dalam menentukan sikap tersebut gitu. Artinya ketika kita menyebut kita menjamin, kita tahu betul bahwa uang tersebut adalah milik para donatur. Kalau uang tersebut adalah milik para donatur, sehingga yang harusnya bisa memberikan sikap untuk keberadaan uang tersebut ya donatur sendiri begitu. Jadi saya nggak paham bagaimana hal itu bisa keluar terucap dari salah satu kuasa hukumnya Novi begitu ya. Dan ada psikologi yang saya lihat bahwa Novi terkesan tertekan di dalam persoalan tersebut gitu, yang membuat akhirnya Novi sendiri juga mengalami kebingungan. Dan saya punya keyakinan bahwa Novi sendiri memiliki keinginan yang besar untuk mengikuti apa kemauan donatur. Jadi donatur ya sebenarnya juga harus bisa mengerti itu gitu ya. Atau juga ini perdamaian memang sudah menjadi keinginan kita bersama. Saya kasih satu bentuk konstruksi hukum kepada teman-teman yang mungkin teman-teman nanti bisa kaji begitu. Kalau seandainya ada orang yang bilang bahwa urusan tersebut mengacu kepada mediasi yang terjadi di Gedung Juang, di mana di dalam mediasi tersebut dari kuasa hukum Novi memberikan satu bentuk proposal, yang mana proposal tersebut terdiri dari dua opsi, yang satu diberikan kepada yayasan, dikelola oleh yayasan gitu ya, dan diawasi oleh pihaknya Agus. Atau yang kedua adalah ditunjuk pihak ketiga gitu ya. Nah, proposal tersebut sebenarnya berlaku pada acara mediasi tersebut. Saya ingin sampaikan bahwa proposal tersebut, kedua proposal tersebut hanya berlaku di
di dalam pertemuan mediasi tersebut. Dan pada saat pertemuan mediasi tersebut kita sepakat bahwa pertemuan tersebut deadlock. Jadi mengapa polling bisa akhirnya keluar, bisa muncul inisiatif para donatur karena pertemuan tersebut deadlock. Andai kata pertemuan tersebut tidak deadlock, maka polling pun tidak akan muncul. Tidak akan muncul itu yang namanya kuasa donatur. Nah sekarang ketika itu sudah deadlock, lalu polling berhasil dijalankan oleh para donatur, oleh para perwakilan donatur, oleh para kuasa hukum donatur begitu ya. Dan akibat itu pula yang membuat keadaan secara konstruksi hukum lebih mengarah ke kekuatan hukum itu berada pada pihak kita gitu ya, kepada pihak Novi dan kawan-kawan begitu. Yang membuat pada akhirnya saya lihat dari pihak Agus menginginkan adanya perdamaian. Polling itu akhirnya membuat keadaan tersebut jadi lebih elok, membuat keadaan bahwa akhirnya pihak Agus mau untuk berdamai. Lalu setelah sudah ingin berdamai, seperti ada kesan bahwa oke, kita akan abaikan yang namanya donatur. Oke, kita akan abaikan orang-orang yang selama ini berperan penting dalam proses menuju perdamaian tersebut gitu. Nah, ini yang kita sebenarnya sedang mengkhawatirkan. Sejak awal hal tersebut itulah yang memang kita khawatirkan gitu. Akan tetapi itulah resiko kami sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer. Resiko saya terutama ketika kita menangani suatu perkara gitu ya, yang mana perkara tersebut ada beberapa pihak yang mungkin ingin terlihat dominan gitu ya di mata publik, ingin terlihat baik gitu. Itu yang mungkin membuat saya tuh akhirnya kadang-kadang berpikir sudah benar nggak langkah yang saya ambil itu. Tapi pada prinsipnya saya sih nggak mau terlalu dalam untuk urusan ini karena ini bagi saya sudah selesai. Urusan Novi dan Agus ini sudah selesai. Saya nggak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berucap terlalu dalam karena masuk ke dalam ruang privat yang saya tidak boleh sampaikan. Akan tetapi pesan saya satu kepada teman-teman gitu ya, bahwa donatur memiliki wewenang untuk menentukan sikapnya. Uang tersebut adalah milik donatur. Ketika uang tersebut belum digunakan untuk pengobatan mata, maka seluruh hak ada pada donatur. Nah, kalau seluruh hak ada pada donatur, maka tentunya donaturlah yang mengambil sikap atas uang tersebut. Kalau ditanya apakah yayasan punya hak untuk memegang uang tersebut, Agus punya hak untuk memegang uang tersebut, tidak. Kedua belah pihak itu tidak berhak untuk menentukan uang tersebut kemana arahnya. Yang berhak ya donatur. Saya hanya ingin sampaikan bahwa ketika kita menangani suatu perkara begitu, apalagi perkara tersebut sudah masuk di dalam ruang publik, maka kalau kita menggunakan sedikit saja rasa moralitas di dalam diri kita, mungkin kita akan bisa menghargai proses daripada suatu perjalanan, suatu kasus atau suatu perkara itu. Karena proses itu tidak berdiri sendiri. Proses ini rangkaian gitu. Ada pihak-pihak yang berperan di sini. Banyak pihak yang berperan. Sehingga peran-peran tersebutlah yang perlu untuk kita hargai. Itu sih sebenarnya poinnya.